pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'in ala umri alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala UPTD SDN 17 Kedondong, juga yang saya hormati rekan-rekan sejawat, ya, Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SDN 17 Kedondong. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat limpahan rahmat nikmatnya, baik itu nikmat kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita masih dapat beraktivitas, melaksanakan aktivitas kita, yaitu sebagai seorang pendidik, yaitu guru. Aktivitas kita mengajar. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan, kita curahkan kepada baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu Dewan Guru, izinkan saya di sini untuk menyampaikan beberapa materi yang saya dapatkan dari program Guru Penggerak. Nah, yang ingin saya sampaikan yaitu di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebenarnya dalam program CGP ini sudah 4 modul ya yang saya selesaikan, yaitu modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian 1.2-nya itu agak lupa saya. Kemudian 1.3 itu nilai-nilai guru penggerak, dan yang 1.4 yaitu budaya positif. Nah, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, saya rasa tentang budaya positif, dari kata budaya positif saja mungkin Bapak Ibu Dewan Guru sudah memahami, tapi sedikit saya ulas di sini arti dari budaya positif. Nah, arti dari budaya, kata budaya merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata kultur, yang berasal dari bahasa Latin color, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Nah, itu arti, dalam kata lain, arti itu budaya itu adalah kebiasaan kita, ya, kebiasaan. Kemudian
positif, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, artinya nilai-nilai yang ada di sekolahan, keyakinan-keyakinan yang ada di sekolahan dan kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan di sekolahan yang berpihak pada murid. Nah, kemudian kita masuk ke eksplorasi konsep budaya positif, perubahan paradigma, stimulus, respon lewat teori kontrol, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada 5 posisi kontrol, arti, disiplin, dan 3 motivasi manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nah, di sini tidak semua yang akan saya jabarkan, ada beberapa saja. Yang pertama, 5 posisi kontrol sebagai guru. Ya, perlu diketahui oleh Bapak Ibu Dewan Guru, guru di dalam proses belajar mengajar itu ada 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui. Sebenarnya ini sudah kita laksanakan, mungkin masih asing bagi Bapak Ibu Dewan Guru. 5 posisi kontrol itu ya, saya rasa sudah pernah diterapkan semua oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Nah, posisi kontrol yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum. Ya, sebetulnya di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, posisi penghukum ini harusnya dihilangkan. Ya, untuk memberi hukuman kepada siswa dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu sudah tidak ada. Nah, tapi tetap saya jelaskan posisi guru sebagai penghukum. Pertama, posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau maupun verbal. Nah, ini yang digaung-gaungkan ya, yang saat ini guru sudah sangat riskan sekali bila memberi hukuman, baik itu hukuman fisik seperti dipukul, dijewer ya. Karena banyak sekali orang tuanya yang tidak terima lalu melaporkan karena katanya melanggar HAM, ya, hak asasi manusia. Sejak dulu itu sebenarnya sudah ada, ya. Mungkin hanya saat ini saja jika anak muridnya, anaknya dihukum terlalu berat, mungkin orang tuanya tidak terima. Jadi dia memakai HAM itu tadi untuk membentengi anaknya. Padahal memberi hukuman itu untuk memberi efek jerah. Tapi di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu posisi penghukum itu dihilangkan. Gantinya itu adalah konsekuensi yang sudah disepakati di dalam kelas. Nah, misalkan contohnya, jika anak tidak melakukan piket kelas, ada hukumannya. Jadi hukumannya diganti. Konsekuensinya, apa konsekuensinya? Apakah dia membersihkan halaman kelas? Jadi tidak ada namanya hukuman verbal atau fisik. Suruh lari keliling lapangan, suruh push up, ya, membersihkan WC. Jadi kalau membersihkan WC itu konsekuensi, diperbolehkan saja. Tapi yang hukuman yang berupa fisik itu sebaiknya kita mulai hilangkan sejak sekarang. Tapi saya rasa saya belum pernah mendengar dan melihat juga Bapak Ibu Dewan Guru memberi hukuman, ya, dijewer atau dipukul atau suruh lari keliling lapangan, ataupun juga yang berupa hukuman yang push-up. Ya, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum, contohnya biasanya kata-kata misalkan patuhi aturan saya atau awas, ya. Nah, itu salah satu contoh kata-kata atau kalimat yang berupa posisi guru pemberi penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk
agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Ya, mungkin itu tadi supaya anak itu jerah, diberi hukuman yang berat, tapi padahal pada intinya jika memberi hukuman yang terlalu berat itu akan mengganggu psikis anak. Maka dari itu sejak sekarang ini hilangkan budaya penghukum yang memberi hukuman secara fisik. Nah, kemudian posisi kontrol guru yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, posisi kontrol pembuat merasa bersalah, posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningannya yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti Bapak sangat kecewa ya dengan tindakan kamu. Nah, itu agar si siswa tersebut dia akan merasa bersalah dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh guru. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru yang ketiga itu adalah sebagai teman. Nah, posisi kontrol sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Ya, pendekatan persuasif, ditanya apa masalahnya, apa yang dihadapinya, ya, permasalahan apa yang dihadapi oleh siswa tersebut. Kemudian posisi teman pada guru bisa berdampak negatif dan juga berdampak positif. Nah, berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, biasanya guru contoh kata-kata atau kalimat yang biasa digunakan, ayo bantulah demi Bapak ya. Misalkan ada anak ribut, bisa kita katakan, tolonglah jangan ribut agar tugas Bapak bisa diselesaikan. Nah, itu misalkan bisa salah satu contoh kalimat guru sebagai posisi kontrol teman. Nah, jika yang berdampak negatif dari posisi kontrol teman adalah bila suatu saat guru tidak bisa membantu murid, murid akan merasa kecewa, ya, karena merasa dia tidak dibantu. Kemudian murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya, jadi ada sisi positifnya, ada sisi negatif. Jadi guru bisa memilah-milah posisi yang mana yang bisa kita jadikan sebagai kontrol, guru sebagai teman. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Posisi kontrol pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang maaf sebentar. Oke, kita lanjut. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya peraturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan untuk memahami materi-materi yang Bapak berikan. Apa yang kamu lakukan? Misalkan setelah Bapak memberikan tugas di rumah, ya, ditanya
kalau posisi sebagai pemantau, apa yang telah kamu lakukan untuk memahami materi-materi yang telah Bapak berikan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa jika melanggar peraturan tersebut? Nah, seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, itu jadi guru sebagai posisi pemantau. Kemudian posisi yang terakhir, ya posisi yang kelima, yaitu guru sebagai manajer. Nah, ini saya rasa yang agak sulit ya kita terapkan di sekolah kita. Posisi kontrol manajer, posisi yang terakhir, manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan, ya, membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Atau juga bisa, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, ya, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat, ya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Nah, bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau juga posisi pemantau. Nah, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, yaitu posisi yang kelima, ya, posisi guru sebagai manajer. Di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman, ya. Itu 5 posisi kontrol yang harus kita pahami sebagai guru. Nah, kemudian segitiga restitusi, ya. Di sini tadi dijelaskan berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan segitiga restitusi yang harus kita pahami, ya. Misalkan anak murid kita melakukan kesalahan, ya, melakukan kesalahan atau dia tidak melakukan tugas piket yang sudah menjadi salah satu kesepakatan kelas
ya menjadi salah satu peserta kakak kelas. Jadi kita tidak perlu lagi memberi hukuman verbal, fisik, ya. Jadi kita harus memberikan restitusi ini, ya. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Nah, segitiga restitusi ini seperti yang sudah saya share di grup, ya, beberapa hari yang lalu. Sepertinya sudah saya share, ya, di grup yang saya dengan anak murid 1. Kalau tidak dibaca, ya, di YouTube. Oke, tidak apa-apa, nanti saya sudah like. Oh, terima kasih kalau sudah like. Wah, bukan. Ya, nanti saya berikan kembali contoh, ya. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu Dewan Guru yang belum menyimak yang saya share di grup. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ini langkah yang pertama. Yang dilakukan pada segitiga restitusi ini, yakni pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi seorang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, kita seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat ini kita menstabilkan identitas anak. Anak kita butuh untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi kita mampu menstabilkan identitas anak. Artinya kita tidak terlalu membuat dia merasa bersalah. Ya, kita juga seorang manusia, kita juga pernah melakukan kesalahan. Ya, itu bisa kita sampaikan pada anak-anak. Jadi anak atau peserta didik atau murid itu tidak terlalu tertekan merasa dia terlalu bersalah. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya. Nah, langkah yang kedua ini memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah yang kedua, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Kenapa anak itu melakukan kesalahan? Apa alasannya? Ya, kita tidak harus langsung menjudge kalau anak itu malas. Ya, jadi kita harus memvalidasi dulu, menanyakan dulu, kenapa siswa tersebut melakukan kesalahan atau tidak melakukan tugasnya. Misalkan pada saat dia bertugas piket, dia tidak piket. Nah, ini kita perlu pertanyakan dulu, apa alasannya anak tersebut tidak piket. Siapa tahu dia datang bangun kesiangan, ya, datang langsung ke sekolah. Kalau anak laki-laki biasanya langsung ada bola, langsung main bola, dia mengabaikan tugas piketnya. Ya, jadi kita memvalidasi dulu tindakan dia yang salah. Ya, apakah dia mengakui kesalahannya. Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, langkah restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika langkah 1 dan langkah 2. Langkah 1 tadi menstabilkan identitas, dan yang langkah kedua tadi adalah validasi tindakan yang salah. Nah, sudah sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai dengan yang dia percaya. Maka dan berpindah menjadi seorang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal
dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Itulah penjelasan mengenai segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan segitiga restitusi. Nah, misalkan ya video yang saya share kemarin, misalkan ada salah satu anak itu dia melanggar kesepakatan kelas yang telah disepakati. Misalkan si murid A, dia hari Selasa ada tugas piket, tetapi dia tidak melaksanakan piketnya. Dia datang pagi, dia tetap datang pagi, tetapi dia langsung bermain, tidak menyelesaikan tugas piketnya. Kemudian pada saat jam belajar, ada ketua kelasnya menyampaikan kepada guru. Nah, kita panggil, ya. Nah, 3 langkah segitiga restitusi itu yang akan kita terapkan. Misalkan yang pertama, menstabilkan identitas. Kita tanya dulu kenapa tidak melaksanakan piket, ya, apa alasannya. Jadi kita inikan dulu supaya dia tidak terlalu tertekan. Bapak juga dulu sama, ya, waktu SD, ya, bapak juga datang saat ke sekolah main bola langsung tidak piket, ya. Tetapi kita harusnya selesaikan dulu tugas kita, baru bisa bermain bola, ya. Jadi kita samakanlah apa pengalaman kita. Jadi manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan, ya. Nah, itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, ya. Kita tanyakan apakah tindakan yang dilakukan anak tersebut itu betul atau salah. Datang ke sekolahan langsung main, padahal dia memiliki tugas piket terlebih dahulu. Nah, jadi anak itu harus menyadari bahwa tindakan yang dia lakukan itu salah, ya. Nah, itu adalah langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah dia menyadari tindakan yang dia lakukan itu tindakan yang salah, kemudian masuk ke tindakan yang ketiga, menanyakan keyakinan, ya. Apakah setelah ini dia masih mau mengulangi kesalahannya lagi, ya? Apakah dia mau mengulangi? Jika tidak, misalkan tadi, jika tidak, dia langkah-langkahnya apa? Ya, supaya dia pada saat mendapatkan tugas piket pagi, dia tidak mengulangi kesalahannya lagi. Apa langkah yang akan dia lakukan? Apakah dia harus piketnya, misalkan kalau piket Selasa dia piket Senin siang setelah pulang sekolah, atau dia harus datang lebih pagi agar bisa piket terlebih dahulu dan kemudian bisa bermain sebelum jam pelajaran dimulai, ya. Jadi tiga langkah segitiga restitusi itu yang kita terapkan di sekolah. Kira-kira penjelasan saya kecepatan nggak, Bapak Ibu? Enggak, ya. Nah, kita lanjut. Tadi yang segitiga restitusi, kemudian yang kedua itu adalah 5 dasar kebutuhan. 5 dasar kebutuhan manusia. Ya. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, kebutuhan yang berasal dari kata dasar kebutuh berarti yang dibutuhkan atau yang diperlukan. Tentu saja dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan beberapa hal. Ditambah lagi Zahra. Boleh ini aja nggak apa-apa di. Dibayangin dikit-dikit nggak apa-apa diambil. Lidah melewat. Tapi nanti kirinya ada peserta. Kena. Kenapa? Ini kena. Ya udah boleh. Okay. Pak itu kena. Tadi Mbak Fitri yang situ kena juga kok. Dalam memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan kita, terdapat satu teori yang membahas mengenai hal tersebut. Teori tersebut merupakan teori yang dicetuskan oleh seorang psikolog dan teoretikus Amerika Serikat bernama Abraham Maslow. Apa dari situ? Nah, menurut teori hierarki kebutuhan Maslow dan teori Maslow, ada 5 kebutuhan manusia yang harus
dipenuhi. Yang pertama, kebutuhan dasar atau fisiologis. Kebutuhan dasar merupakan hal yang harus terlebih dahulu dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, homeostasis, kebutuhan seksual dan sebagainya. Ya, nah itu adalah merupakan contoh dari kebutuhan dasar atau fisiologis. Kemudian kebutuhan yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Ya, untuk melangkah ke tingkat selanjutnya, seorang individu harus memenuhi kebutuhan pada tingkat ini. Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun secara emosional. Kebutuhan pada tingkat ini tergantung pada manusia dari individu tersebut. Contohnya seperti anak-anak yang lebih membutuhkan pendampingan orang tua karena tingkat kewaspadaan diri anak yang masih rendah. Nah, kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Ya, ini biasanya harus terpenuhi ya. Di sekolah ini biasanya sangat ini sekali. Ya, kebutuhan sosial, rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Nah, di tingkat ini, seorang individu membutuhkan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Selain itu, seorang individu dapat mendapatkan kebutuhan di tingkat dengan menjalin pertemanan dengan individu lain, membentuk keluarga, bersosialisasi dengan suatu kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta berada dalam lingkungan masyarakat. Nah, kemudian kebutuhan yang keempat, kebutuhan mendapatkan penghargaan. Maksud penghargaan bagi Maslow adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka masing-masing. Harga diri dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Ya. Harga diri dibagi menjadi dua bentuk, yakni bentuk menghargai diri sendiri dan bentuk penghargaan dari orang lain. Nah, kemudian untuk kebutuhan yang kelima, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan di tingkat ini merupakan kebutuhan yang paling tertinggi, ya. Kebutuhan yang paling terakhir. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Nah, ya, itulah eksplorasi konsep yang dapat saya jabarkan. Nah, di sini perubahan paradigma. Ya, paparan Dr. William Glasser dalam Control Theory untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan
murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat penguatan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri dengan yang negatif. Kadang karena sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berkata hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, kemudian ilusi selanjutnya masuk ke stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia. 1. Realitas atau kebutuhan kita sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ketiga, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Lanjut. Nah, ini tadi tidak kita bahas, lanjut saja. Nah, tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ya, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka
yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat mereka memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal atau bukan eksternal. Nah, kemudian keyakinan kelas atau hukuman dan penghargaan. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Ya, yang itu tadi seperti yang saya contohkan tadi, ya. Keyakinan kelas seperti tugas piket, ya. Itu harus ada kesepakatan-kesepakatan. Saya rasa tugas piket itu adalah sudah salah satu kesepakatan kelas yang disepakati, ya. Baik itu oleh wali kelas, pengurus kelas atau peserta didik yang lainnya. Saya rasa mereka sudah menyepakati, dan juga ada konsekuensi, ya. Jadi kita hilangkan budaya hukuman, ya. Konsekuensinya apa jika mereka tidak melaksanakan tugas piket tersebut? Ya, saya harap mulai sejak sekarang hilangkan budaya yang namanya hukuman. Ya, jadi kita menggantinya dengan kata-kata konsekuensi. Nah, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu menurut pakar Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, ya. Motivasi dari dalam atau intrinsik. Nah, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kemudian mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, coba saya tanya dulu sebelumnya. Kira-kira keyakinan kelas, piket kelas itu budaya positif atau budaya negatif? Positif, ya. Nah, jadi keyakinan kelas yang kita buat itu adalah sebuah bentuk budaya yang positif. Dan bagaimana cara mewujudkannya? Apa konsekuensinya jika tidak melakukan kesepakatan kelas tersebut? Saya rasa Bapak Ibu Dewan Guru sudah memiliki konsekuensi yang siap diterapkan jika peserta didik itu melanggar atau tidak melaksanakan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Betul tidak Bapak Ibu? Semangatnya kurang. Ya, betul. Sip. Harus semangat, ya. Harus semangat. Oke, kemudian selanjutnya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Ya. Motivasi dari dalam itu kata lainnya adalah motivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut. Hah? Kenapa, Bu? Ya, nggak apa-apa, sebentar lagi sampai habis aja. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan berupa fisik atau verbal, yang murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, ini yang budaya yang akan kita hilangkan, ya. Hukuman yang berupa fisik atau verbal, ya. Bapak Ibu masih ada yang memberi hukuman seperti itu? Kalau masih ada, hilangkan secara sedikit-sedikit, ya. Jadi kalau kita memberi hukuman secara fisik itu akan mengganggu psikis, ya, anak didik kita.
Ya kita lanjut. Bu Fitri ngerekod nggak itu Bu? Masih. Masih ya? Berapa menit Bu? Berapa menit Bu? 42 menit. 42 menit? Waduh, udah kelebihan ya. Gak apa-apa, lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke ini nggak usah. Nanti budaya positif. Nah, sebenarnya sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira memberi penghargaan kepada anak murid itu budaya yang positif atau budaya yang negatif? Memberi penghargaan itu budaya positif atau negatif? Ada positifnya, ada negatifnya. Yang positif tunjuk tangan. Memacu, ya. Memacu, jangan memicu. Kalau memicu keributan. Ya. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ya. Jika dia diberi penghargaan, dia menjadi termotivasi. Nah, tetapi kalau nanti dia setelah kita manjakan dengan sebuah penghargaan terus, pada saat kalau kita tidak memberi penghargaan, kira-kira motivasi dia untuk semangat menurun atau tambah meningkat? Menurun. Ya. Jadi ada sisi positif dan ada sisi negatif. Ya. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru nanti bisa menyikapinya. Jika tidak diberi penghargaan dia menurun, nah tindakan apa yang harus dilakukan? Ya, artinya dia ada motivasi dari luar, ya, atau motivasi ekstrinsi, ya. Jadi dia hanya mengharapkan penghargaan itu, ya. Jadi bukan motivasi dari dalam, bukan keinginannya. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan keyakinan kelas, ya. Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan universal, bukan pertanyaan, pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, ya. Nah, kayak contoh tadi piket pasti dibentuk dengan kesepakatan semua peserta didik, iya kan? Artinya tidak ada peserta didik yang tidak menyetujui kesepakatan kelas itu tugas piketnya. Betul Bapak Ibu? Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut. Sebut beres ya. Nah, salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah suatu yang diungkapkan oleh KHD, ya, Ki Hajar Dewantara, tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, buku kuningnya halaman 4. Punya Bu bukunya Bu? Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia tadi ya sudah saya jelaskan ya. Kita lanjut ya. Posisi kontrol tadi sudah. Masih ada yang ingat posisi kontrol? Kalau saya tutup coba masih ingat nggak ya? Posisi kontrol masih ada yang ingat ya? 1 sebagai penghukum, 2
Pembuat rasa bersalah. 3. Friend, teman. Saya dibuka lagi. Kasihan. Yang ketiga, manajer atau pemantau. Monitor atau pemantau. Yang kelima, manajer. Ya. Ingat ya Bapak Ibu ya. Kira-kira 5 ini sudah bisa diterapkan semua. Nah, yang sedikit kita hilangkan itu adalah posisi kontrol yang pertama. Kalau bisa kita hanya melaksanakan itu adalah yang 1, 3, 4 dan 5, ya. Pembuat orang merasa penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu kalau bisa kita sedikit hilangkan, ya. Bisa kita ambil yang 3 ini saja, 3. Teman, monitor atau pemantau, kemudian yang manajer. Kalau kebutuhan dasar manusia, tadi saya sudah jelaskan, ya. Kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Sudah ya, saya jelaskan ya. Kalau masih ada yang belum paham, nanti japrik saja, ya. Atau nanti bisa dilihat di YouTube-nya, channel YouTube-nya di sini. Ya. Channel YouTube-nya Hayatul Nufus, ya. Nah, segitiga restitusi juga tadi sudah saya jelaskan, ya. Sudah semua. Nah, sudah. Saya rasa cukup sampai di sini penyampaian tugas saya sebagai pemateri, ya. Sebenarnya bukan pemateri sih. Ini menyampaikan ilmu yang saya dapat atau diseminasi, ya. Diseminasi budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Oke, Bapak Ibu, sekiranya penjelasan saya ini kurang berkenan di hati para Bapak Ibu semua, mohon dimaklumi, ya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ada? Tidak ada, ya. Cukup, ya. Baiklah, jika cukup, saya rasa selesai tugas saya untuk menyampaikan materi-materi di modul 1.4 yang saya dapatkan. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.